Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Kusumawardani dengan NIM 230603110052 kelas Kimia B. Di sini saya akan mengimplementasikan listen 6, 7, dan 8 pada manual Hyperchem untuk molekul polipeptida dan protein. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Hyperchemnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk listen 6, saya akan membuat pemodelan polipeptida oksitosin, di mana oksitosin sendiri adalah hormon peptida yang tersusun dari 9 asam amino. Di sini kita membuatnya dimulai dari klik database, kemudian pilih asam amino. Untuk urutan asam amino dari oksitosin sendiri adalah yang pertama adalah sistein, kedua tirosin, ketiga isoleusin, keempat adalah glutamin, kelima asparagin, keenam sistein, ketujuh prolin. Nah, di sini jika ada suara twing, maka prolin tidak bisa dalam struktur beta sheet. Kemudian kita lanjutkan. Kedelapan adalah leusin. Kesembilan adalah glisin. Ini bisa kita lihat. Untuk label bisa kita berikan dengan kita klik display, kita pilih label. Nah, untuk residusnya kita pilih name and sequence dan kita klik OK. Maka akan terlihat seperti ini. Sistein 1, tirosin 2, isoleusin 3, glutamin 4, asparagin 5, sistein 6, prolin 7, leusin 8, dan glisin 9. Nah, untuk menggambarkan struktur sekundernya, kita bisa klik display. Nah, ini bisa kita klik show secondary structure seperti ini. Nah, di sini adalah struktur sekunder. Kita hilangkan lagi dengan klik display. Kemudian kita matikan, kita off-kan show secondary structure. Perlu teman-teman ketahui bahwa sistem penulisan polipeptida secara internasional dimulai dari asam amino ujung N atau terminal nitrogen, lalu terikat pada asam amino lain, dan berakhir di terminal C atau ujung C. Nah, untuk ujung C ini terdapat pada bagian paling akhir, yakni glisin 9 di sebelah sini. Dan untuk ujung N-nya ini terdapat UH pada sistein 1. Nah, harusnya ada UH pada ujung C, tapi karena standar Hyperchemnya ini dibuat tidak utuh, maka kita harus memberinya secara manual dengan membuat Zwitter ion. Nah, kita pergi ke database.
Ini bisa diperhatikan terlebih dahulu bahwa di bagian ini belum secara utuh. Nah, maka kita membutuhkan Zwitterion untuk menambahkan. Kita mix Zwitterion, kita klik. Nah, di sini akan mengalami penambahan, juga di sini akan mengalami penambahan. Maka maka N mengikat 4 ikatan atau kelebihan H2 atau bisa disebut mengalami protonasi bermuatan +1. Kemudian untuk ujung C-nya itu mengalami kelebihan O dan bermuatan -1. Zwitterion sendiri adalah polipeptida yang memiliki muatan plus minus, di mana ujung N bermuatan positif dan ujung C bermuatan negatif. Selanjutnya kita akan melakukan mutasi di mana terkadang polipeptida dalam tubuh terjadi mutasi atau perubahan asam amino. Di sini kita akan merubah satu asam amino dengan klik select seperti ini. Kemudian kita akan memilih residus. Kita pastikan, oke, kita bisa klik residus. Kemudian kita pilih urutan yang ketujuh, yaitu prolin. Nah, ini kita klik seperti ini. Nah, maka akan berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita klik database. Kita pilih mutate. Nah, di sini kita akan merubahnya menjadi triptopan. Kita klik TNP, kemudian untuk isomernya kita tetap pilih L dan kita klik OK. Nah, maka akan terjadi perubahan asam amino seperti ini. Yang bernaun hijau kita hilangkan ini. Selanjutnya ini bisa kita save terlebih dahulu. Save. Ini kita bisa klik sini, bisa kita pilih, kita isikan filmnya oksitosin dan klik save. Nah, selanjutnya ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita akan lanjut ke lesson 7, yakni membuat polipeptida dalam conformation alpha helix. Yakni klik database terlebih dahulu. Kita pilih amino acid dan untuk conformationnya kita pilih alpha helix. Dan ini kita omeganya adalah 180 dan isomernya adalah L. Kemudian kita bisa, di sini saya akan menggunakan glutamin dan alanin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah. Maka selanjutnya kita bisa klik display. Kemudian kita pilih show secondary structure. Nah, kan muncul seperti
Nah, untuk residu asam amino itu adalah yang melilit di sekitar silinder merah seperti ini, melilit-melilit seperti ini. Kemudian untuk mengetahui ujung N dan C, kita bisa klik select, kita pilih atom. Nah, untuk ini kita bisa klik select lagi dan pilih multiple selection. Kita pilih pada bagian kursor. Untuk ini kita bisa pilih di alanin 1, kita klik seperti ini. Dan pada C di bagian alanin 7. Ini kita pastikan multiple selection-nya on terlebih dahulu. Nah, kan seperti ini. Untuk menamai ujung N dan C, yakni kita bisa klik display. Kita pilih labels. Kita pilih simbol dan klik OK. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat N. Oh my God. Nah, ini kita displaynya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat backbone-nya atau tulang punggung asam amino dengan asam amino lain, kita bisa pilih select. Nah, seperti ini. Sebentar. So, kita display dulu agar terlihat mana yang satu dan mana yang terakhir. Sini kita klik. Ini kita tarik seperti ini. Kita pilih lintasan yang terpendek antara N dan C. Nah, maka hasilnya akan berwarna hijau seperti ini. Nah, ini yang berwarna hijau berurutan adalah black bond atau rangkaian ikatan peptida yaitu CN2. Bisa dilihat bahwa black bond memiliki bentuk alpha helic. Nah, bisa juga dengan cara lain atau secara otomatis kita bisa klik select. Kita pilih select backbone. Terus untuk melihatnya kita bisa mengganti warna backbone-nya dengan klik display. Kalau kita pilih color atoms. Nah, di sini saya akan menggunakan warna violet atau ungu. Kita klik OK. Nah, maka backbone-nya bisa dilihat yang berwarna ungu seperti ini. Jika ingin melihat backbone-nya saja, kita bisa klik select. Kemudian kita pilih select backbone. Nah, selanjutnya kita pilih display. Kemudian kita pilih show selection only. Nah, dan dapat dilihat bahwa backbone-nya membentuk alpha helix seperti ini atau melilit pada bagian silinder atau tabung berwarna merah ini. Nah, untuk melihat kembali rantai sampingnya, kita bisa klik display, kemudian kita pilih show all. Selanjutnya, untuk listen 8, ini kita hapus terlebih dahulu. Untuk listen 8 sendiri, kita akan menggambar makromolekul polipeptida dari satu database RCSSB, PDB, atau bank data protein yang sudah ada atau penelitian yang sudah ada sampai sekarang dengan
mengklik file, kemudian kita pilih open. Nah, di sini kita akan memilih disk PC. Nah, teman-teman, untuk setiap laptop atau device yang lain itu penyimpanannya berbeda-beda. Tapi untuk laptopnya saya ini disimpan pada Windows C. Kemudian kita bisa pilih yang Hyper 80. Nah, di sini kita memilih samples, kemudian kita pilih PDB. Nah, di sini akan muncul. Untuk punya teman-teman yang jika sudah diklik di PDB tidak muncul, maka bisa dipilih pada file of type. Ini bisa dipilih Brookhaven PDB, maka akan muncul seperti ini. Sedangkan untuk protein yang kita maksud itu adalah PDB5 PTI. Kita klik seperti ini, kita open. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ini sudah muncul struktur sekundernya. Nah, yang berwarna merah, kuning, dan hijau ini adalah struktur sekunder dari protein, di mana yang berwarna merah disebut alpha helix yang menyambungkan dengan suatu tail atau ekor. Nah, ini menyambungkan tail atau ekornya. Kemudian yang berwarna hijau ini disebut dengan betasid yang membentuk lembaran-lembaran seperti ini. Nah, untuk yang berwarna kuning adalah koilnya. Kemudian untuk membuat penyederhanaan, kita bisa klik display. Terus kita pastikan bahwa show hidrogennya itu seperti ini. Kita pilih show hidrogen seperti ini. Nah, di sini akan tampak berwarna merah-merah. Itu adalah molekul air. Karena jika ingin bekerja dengan suatu protein, maka kita harus menghilangkan dulu airnya. Nah, untuk menghilangkannya kita bisa klik select dalam molekul BTPI-nya. Kita klik select. Kita pilih molekul. Nah, kursor kita ganti menjadi select. Nah, di sini kita bisa klik selain warna merah ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Maka akan berwarna hijau-hijau seperti ini. Nah, semua molekul BPTI-nya sudah terselek, sementara molekul airnya tidak terselek. Kemudian untuk menghilangkan molekul airnya, kita bisa klik select. Nah, kita di sini selanjutnya pilih complement selection. Nah, yang terselection sekarang adalah bagian airnya. Lalu kita klik edit. Kemudian kita pilih clear atau hapus. Nah, kita pilih yes. Nah, di sini airnya sudah terhapus. Kemudian untuk melihat struktur primernya, kita bisa klik display. Kita matikan show hidrogennya. Seperti ini, dimatikan. Kemudian kita pilih select. Kemudian pilih select black bond. Kemudian klik display. Untuk show secondary structure-nya kita matikan terlebih dahulu. Maka yang berwarna hijau ini, sebentar kita hapus, kita hilangkan dulu untuk nama-nama ini. Kita klik OK. Nah, maka struktur backbone-nya adalah yang berwarna hijau.
Nah, selain itu adalah sisi residu asam amino atau bisa dilihat BPT backbone-nya dengan klik display, kemudian kita show selection only. Nah, maka muncul backbone-nya aja. Nah, untuk mengembalikan residu-residu atau menampakkan residunya tadi, kita bisa klik display lagi dan kita pilih show all. Nah, ini akan muncul kembali seperti ini. Nah, untuk melihat ikatan hidrogen, ya kita bisa mengklik select untuk melihat hidrogennya, kita bisa menghilangkan selection-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kita akan klik display. Selanjutnya kita klik display. Kemudian show hidrogen. Kita on kan seperti ini. Kemudian kita klik display lagi. Kita pilih yang recompute H bonds. Seperti ini. Maka akan muncul garis putus-putus. Ini bisa kita zoomkan ya. Seperti ini. Nah, akan terlihat bahwa terdapat garis putus-putus berwarna putih. Seperti ini. Nah, terlihat banyak sekali ikatan hidrogen yang terbentuk dalam molekul BBTI. Ikatan hidrogen sendiri ini berperan dalam struktur sekunder, tersier, dan kuarternya. Nah, untuk ikatan putus-putus warna putih ini adalah hidrogen ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.